Mari kita sembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ku mencintai, ku mengasihimu untuk selamanya. Tiada yang ku ingini selain Kau, Yesus. Dengan perbuatanku dan perkataanku, ku menyembah. Segenap hidupku, segenap hatiku, hanya bagimu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hatimu Bapa. Untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ku relakan untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan, ku mencintaimu, mencintaimu, ku mengasihimu untuk selamanya. Tiada yang ku ingini selain Kau, Yesus. Lewat perbuatanku, perkataanku, ku menyembah-Mu. Segenap hidupku, segenap hatiku, hanya bagi-Mu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku pindahkan hatiku ke surga, menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk selamanya hidupku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi kemuliaan-Mu. Silakan Kak Son. Mari sama-sama kita berdoa. Kita akan mulai hari ini, jam ini, berbicara pada kami, ajari kami setiap kebenaran, dan kebenaran, semua kebenaran itu memiliki potensi untuk membuat kami memiliki kedewasaan iman. Kebenaran firman Tuhan itu membuat kami bisa mengerti sebuah rencana agung yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua. Bahkan
Tuhan, kami harus bersyukur dengan kebenaran yang mungkin terlihat keras, tetapi sebenarnya itu menyelamatkan kami dari sebuah petaka yang bernama tidak selamat. Kami bersyukur malam ini, dampingi setiap orang yang ikut di rumah mereka masing-masing, baik lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Kami percaya pertolongan-Mu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai ya, kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya cukup mengganggu saya juga. Judulnya War in Heaven ya. Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja kita akan buka firman Tuhannya. Saya sudah tuliskan buat saudara di layar. Tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi ini merupakan kelanjutan dari perempuan dan naga ya. Perempuan, anak, dan naga, the woman, the child, and the dragon. Jadi kalau saat ini kita bicara War in Heaven, itu kelanjutannya. Ya, orang-orang tanya, kenapa Wahyu pasal 11 akhir kok belum dibahas? Ini nanti ada penjelasannya justru pada pembahasan topik War in Heaven. Ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Sebelumnya, kalau saya ingatkan saudara, Wahyu 3 ayat 15 itu membahas mengenai dalam tanda petik kutuk Bapak Ibu Saudara. Kutuk yang dikatakan oleh Tuhan kita kepada ular ya, keturunan perempuan ya, offspring ya, keturunan perempuan. Yang saya selalu katakan gini, rada aneh. Kenapa disebut keturunan perempuan? Padahal perempuan kan tidak bisa hamil tanpa laki-laki. Dan di belakang nama kita adalah nama Bapak. Jadi kalau dikatakan harusnya ini keturunannya Adam. Tetapi Tuhan tuh maksudnya luar biasa ya. Maksudnya nanti di masa depan, pada saat ketika kutuk itu diucapkan kepada ular, di masa depan akan ada seorang perempuan, Parthenon Almah, yang tidak pernah disentuh laki-laki, dan dikatakan dari Kejadian 3 ayat 15 itu diucapkan, iblis selalu mencari-cari siapa sebenarnya offspring ini. Kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Yudas, saudara pasti akan ketemu benang merahnya. Makanya orang yang belajar Alkitab, yang baca Alkitab secara teratur akan tidak kaget. Tadi waktu pembicaraan sebelum di kelas ini, saya ada pembicaraan Benny yang berkata seperti ini, Kak, ini kayaknya pernah dibahas. Ya, kayaknya sepertinya pernah dibahas. Karena apa? Setiap orang yang membaca Kejadian sampai kitab Yudas pasti akan melihat benang merahnya dan melihat, oh ini toh sebenarnya yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, menarik sekali. Jadi ada pembunuhan-pembunuhan demi menghilangkan potensi lahirnya ya penghancur kepala ular. Nah, di Wahyu 12 yang dikatakan offspring perempuan itu tetap, tetapi yang ular itu sudah jadi naga besar. Nah, kalau perempuan itu bukan perempuan dalam artian Maria, bukan, tetapi sesuatu yang ilahi. Walaupun banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa itu umat Kristen. Lah bagaimana umat Kristen melahirkan Yesus? Coba mari berpikir. Nah, kalau itu diterjemahkan, ini orang Kristen. Lah orang Kristen kok melahirkan Yesus? Nah, dan di situ juga secara luar biasa digambarkan dengan epik sekali bagaimana anak itu yang dilahirkan perempuan itu diangkat ke surga. Wahyu 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya itu pengangkatan. Ya, itu di mana? Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Perempuan itu lari ke padang gurun, lari loh, usaha ya, bukan dilarikan ya. Di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, yang diterjemahkan sebagai 3,5 masa. Nah, lanjutnya ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Jadi kalau bagi yang baru ikut, mesti baca dulu wahyunya atau ikutin serial di YouTube ya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan seperti kita tahu bahwa yang namanya Lucifer pada saat dia jatuh, dia nyeret sepertiga isi surga yang saya maksud adalah nyeret malaikat-malaikat. Tetapi coba lihat ayat 8 yang saya kasih bold kuning. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Setan dan roh-roh jahat. Jadi gini ya, para malaikat-malaikat yang jatuh itu sudah tidak lagi berhak untuk mendapat gelar malaikat. Malaikat itu malak atau dalam bahasa lainnya angelos. Angelos artinya apa? Ya, suruhan Allah. Mereka tidak berhak mendapat
julukan lagi sebagai apa? Angelos ya. Karena begini, ya, malaikat itu baru berhak mendapat nama malaikat kalau dia dikenai tugas gitu loh. Jadi makanya ketika sepertiga malaikat jatuh bersama-sama dengan yang diseret oleh si setan itu, Hilal bin Sahar itu, berubah namanya menjadi apa? Daimonia. Daimonia itu apa? Roh-roh jahat. Itu yang sekarang bisa bermanifestasi menyamar sebagai orang-orang mati, sebagai roh orang mati, sebagai tuyul, kuntilanak, sebagai Nyi Roro Kidul, sebagai pemerannya KKN di Desa Penari. Nah, padahal itu salah satu daimonia. Ini Alkitab ini jelas ya. Sekali lagi, orang-orang yang baru saya katakan ada 4 hal isinya di dalam Wahyu ini. Jadi tidak melulu yang namanya nubuatan. Ada surat penggembalaan kepada 7 jemaat. Makanya surat kepada 7 jemaat. Setelah itu yang kedua, sejarah kerajaan Allah. Nah, ini sejarah kerajaan Allah. Bahkan kalau kita bisa lihat piawainya Rasul Yohanes itu ketika dia dituntun untuk menulis itu bisa loncat ya, bisa loncat ketika sebelum dunia dijadikan, bahkan loncat lagi ke masa depan. Ini keren sekali. Makanya bacalah Alkitab. Kalau saudara tidak ngerti, akhirnya jatuh di dalam dunia khayal, dunia fantasi para hamba Tuhan yang tidak berdasar. Nah, kalau saya terjemahkan gini ayat 8 ya, tetapi Lucifer dan daimonia tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nanti kita akan ngerti, loh kok sudah tidak dapat tempat di surga? Ini kan wahyu. Berarti sebelumnya ya yang namanya setan itu bisa bolak-balik ke surga. Betul. Setan itu bisa bolak-balik naik ke surga dan datang dalam sidang ilahi bahkan. Nah, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Boom, ini di sini. Luar biasa, saudara. Nah, lanjut ya, saudara. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Saya lanjut saja supaya saudara tahu frame-nya. Frame yang pertama, peperangan di surga. Frame yang ini yang jadi lagu, Bapak Ibu. Saya yakin 51 orang yang hadir pada malam hari ini di Zoom dan entah yang ada di YouTube berapa, tapi yang ini jelas sekali. Ini kita pernah nyanyi lagu ini dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Wah, kita nyanyi sambil jingkrak-jingkrak sampai loncat-loncat. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita dengan tidak mengerti, termasuk saya dulu ikut jingkrak-jingkrak. Saya pikir pendakwa itu adalah setan dan saudara-saudara kita itu kita. Ya, jadi saya dulu berpikir gini, wah setan itu mendakwa kita siang dan malam, tetapi dakwaan atas apa? Dakwaan atas siapa? Yang saya tidak tahu. Lah pokoknya pemimpin pujian nyanyi, saya ikut nyanyi. Pemimpin pujian loncat-loncat, saya ikut loncat-loncat. Tetapi lagu pujian yang tidak mendasarkan pengertian di kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tahu, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Wah, saya dulu tidak ngerti, saudara. Mereka ini siapa? Mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Loh, bukankah darah anak domba kan mengalahkan setan, mengalahkan iblis, mengalahkan roh jahat, tetapi ada kata mereka. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, jelas bukan Tuhan. Ini jelas bukan Tuhan Yesus. Ini jelas bukan Roh Kudus, apalagi Bapa. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Kalau dikatakan karena Dia tidak mengasihi nyawanya Dia sampai ke dalam alam maut, kita bisa suspek. Ini Yesus. Tetapi kalau dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam alam maut. Nah, nemu cluenya, saudara. Kalau nggak ketemu cluenya, pusing, saudara. Baca kitab Wahyu, ya. Nah, mari kita baca terus ya. Saudara mesti pakai 4W, 1H. What, who, where, why, how, gitu loh. Nah, pendakwa ini who, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pertanyaan jelasnya, siapa pendakwa? Siapa itu saudara-saudara kita? Mesti jelas. Jadi kalau ngomong saudara-saudara kita, kita mengasumsikan bahwa itu orang Kristen secara keseluruhan.
mulai dari tahun 30 sampai sekarang. Nah, apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ternyata mari kita lihat. Nah, coba perhatikan ya. Semua orang yang mati sebelum penebusan, jadi sebelum kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, termasuk di dalamnya para nabi dan orang-orang kudus, ya, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua orang, ya, sejak zaman Adam sampai sebelum Yesus mati, otomatis masuk ke dunia orang mati di bawah kekuasaannya iblis. Ownership dari alam maut, ownership dari dunia orang mati, itu iblis. Karena Yesus belum mati, belum ada penebusan dosa. Perhatikan nggak? Dari kitab Kejadian sampai zamannya Yesus tidak ada pengusiran setan. Tidak ada pengusiran setan. Ya, kenapa? Mau dipakai nama siapa coba? Pakai nama siapa coba? Kalau kita kan pada zaman Yesus, ya pengusiran setan pakai nama Yesus. Tapi pada zaman itu nggak ada pengusiran setan, saudara. Ya, nah semuanya di bawah kekuasaan iblis kecuali Henok, Musa, dan Elia. Saudara pasti ngomong, loh kok Musa? Pak Michael Sony ngawur. Musa kan mati. Kalau Henok kan diangkat ke surga. Elia diangkat ke surga. Sementara Musa, nah coba kalau kita jeli, teliti, jangan punya premis, setelah itu tanduk kita keluar, akhirnya modal emosi seperti demonstrator. Kita menyatakan bahwa kubur Musa tidak ditemukan. Jadi tidak pernah ada kuburan Musa. Ada orang ngomong gini, loh bukankah kalau tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Nah ini, Ulangan 34 ayat 6 baca. Kubur Musa, Bapak Ibu Saudara, memang tidak pernah ditemukan. Sebab Musa juga diangkat oleh Tuhan seperti Henok dan Elia. Perhatikan. Jadi dikatakan para pendakwa kita yang mendakwa saudara-saudara kita, kalau kita mau jelas, yang disebut saudara-saudara kita itu bukan kita semua. Jadi ini kejadiannya, frame time-nya adalah dari zamannya Henok diangkat, zamannya Musa diangkat, zamannya Elia diangkat, yang lain masuk ke alam maut miliknya iblis atau dikuasai oleh iblis. Nah, Henok, Musa, Elia ini ke tempat yang dimana Tuhan membawa mereka. Nah, pikiran dasarnya gini, kalau semua orang mati ada di bawah kekuasaannya iblis, iblis juga nuntut. Setan itu nuntut, Henok punyaku, Musa punyaku, Elia punya aku. Kenapa? Karena di dalam alam maut di situ ada Adam, ada Hawa, ada Metusalah, ada Nuh, ada Abraham, ada Daud, ada Elisa. Makanya iblis itu nuntut. Makanya inilah yang disebut mendakwa. Nih kembaliin itu punya aku, kembaliin punya aku. Oh, ini kayak kaset rusak ya yang diputar ke surga 24 jam seumur hidup, saudara. Ya. Karena kenapa? Jiwa Musa tidak pernah masuk ke dalam Sheol atau Hades. Nah, clue-nya di sini. Saudara mau ngotot Alkitab yang bisa membuktikan dirinya benar, ya. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan, ini ayat keren. Karena kita bisa melihat sebenarnya ya, iblis itu siapa? Setan itu siapa di sini ya? Suatu perselisihan bertengkar dengan iblis, bertengkar dengan setan, sampai setan turun tangan sendiri loh saudara. Levelnya luar biasa mengenai mayat Musa. Nah saudara kan pasti ngomong, lah kan mayat Musa. Michael Sony salah ngajar, orang tidak berani menghakimi iblis itu. Bayangin, kalau yang namanya iblis atau setan itu sekelas dengan Mikael, tentu dia akan berani. Mikael ini panglima bala tentara Allah loh. Wah ini berani sekali. Tetapi dengan yang namanya Lucifer, yang namanya Satan, dia hanya bisa menghardik kok. Bisa hanya ngomong gini, kiranya Tuhan akan menghardik kamu. Kenapa? Karena kelasnya Lucifer itu tinggi. Ya, kalau Mikael itu malaikat, saudara. Malaikat itu suruhan. Ya. Nah, kita lihat, ayo kita garis bawahi ya. Katakan Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Kita kalau belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali ke pengertian ayatnya yang asli, ya. Bahasa Ibrani itu untuk perjanjian lama, ada juga Aram, ya. Dan perjanjian baru itu bicaranya bahasanya Yunani. Nah, ini luar biasa. Mayat Musa. Nah,
Saudara kan ngomong, itu mayat Musa. Ini ditulis dalam bahasa Yunaninya luar biasa. Nah, kita lihat bahasa Yunaninya ngomong apa supaya kita tidak ngotot ya. Kalau ngotot tanpa dasar itu memalukan, apalagi untuk kita yang belajar di pemuritan. Yang diperebutkan antara Mikael dan iblis sama setan itu bukan mayat. Kalau mayat itu bahasa Yunaninya petoma. Petoma itu mayat. Tetapi yang diperebutkan itu tubuh Musa. Ini ada dokter di sini, ada namanya penyakit ya psikosomatik. Nah, psikosomatik, psycho itu kejiwaan, jiwa, sementara soma. Jadi psikosomatik ya sakit karena jiwanya bermasalah gitu loh. Nah, makanya yang diperebutkan di situ sampai iblis itu bertengkar. Nah, kalau kita terjemahkan, kalau dalam bahasa Indonesianya bunyinya begini, mundur ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ya, kepala bala tentara surga, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai tubuh Musa, yang jadi bahan perkelahian adalah tubuh Musa, bukan petoma, bukan mayat, tetapi mengenai soma Musa, ya. Diisyaratkan bahwa Musa tidak turut mengalami proses kematian seperti manusia lain. Jadi kalau itu dipakai secara jeli, ya, secara jeli, bahwa sebenarnya Musa tidak pernah turut mengalami kematian seperti manusia lain, sehingga dia ada di jajaran siapa? Ada di jajaran Henok, ada di jajaran Elia. Makanya waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, turunlah Musa dengan Elia. Saya pakai kata turun. Banyak orang bertanya gini, mereka tuh ngomongin apa ya Michael Sony ya? Nah, banyak para ahli-ahli Alkitab yang sungguh-sungguh berkata, sebenarnya turunnya Musa dengan Elia itu membicarakan mengenai apa? Proses penyaliban Yesus, proses penebusan Yesus, saudara. Kita ngelihat loh kebenaran itu sebabnya Yesus gentar secara luar biasa di Getsemani. Makanya pembicaraan Musa dengan Elia diduganya adalah ya seluruh orang-orang yang berada di alam maut, yang ada di bawah kekuasaannya si setan, itu menunggu dengan berdebar. Karena mereka tidak bisa pindah dari alam maut milik setan sebelum anak manusia itu, sebelum keturunan perempuan itu memenangkan pertempuran akhir. Jadi itu sangat mendebarkan. Itu seluruh surga, 2/3 surga. Dengan Bapa di surga tentunya, dengan siapa? Orang yang mati dari zaman Adam, saudara. Sampai sebelum Yesus disalib, itu semuanya menunggu. Wah, itu berdebar. Kala-kala mendebarkan daripada Thomas Cup Indonesia atau Uber Cup Indonesia yang match point, dan itu menentukan kemenangan pada saat apa? Pada saat kemenangan di misalnya di Olimpiade, misalnya timnas Indonesia, SEA Games, kita ngelawan musuh bebuyutan, dan semua orang melihat yang ini yang menentukan kekekalan. Maka dari itu semuanya tegang, semuanya gelisah, semuanya in crisis, saudara. Kenapa? Karena menentukan. Pertanyaannya, mengapa iblis memperebutkan tubuh Musa? Karena iblis nganggep bahwa Henok, Musa, Elia itu harus berada di mana? Harus mati. Umur manusia terbatas, makanya iblis menuntut, itu punyaku, harus mati. Nah, rupanya iblis juga hendak memenjara Musa di Seol seperti semua orang mati lainnya. Saya sebagai orang art, saya menggambarkan bagaimana dunia orang mati sama surga itu menantikan keputusan Yesus. Makanya waktu di Taman Getsemani, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu saudara, penghuni surga mungkin menarik nafas, dan di neraka juga menarik nafas. Ini menang enggak ya? Menang enggak ya? Kalau enggak, itu terhilang dalam kegelapan abadi. Waduh, makanya kalau dikatakan standarnya Yesus manusia loh waktu turun ke bumi, kalau Yesus bisa harusnya kita bisa. Makanya kita jangan remeh saudara kekristenan seolah-olah, wah kalau belum menikah itu belum lengkap hidup. Wah, apa itu? Nggak ada di Alkitab. Misalnya yang sudah menikah belum punya anak, belum lengkap hidupmu. Yang sudah punya anak terus mau punya rumah belum lengkap hidupmu. Salah saudara, salah. Bukan itu maksud tujuan, itu standar yang dibuat oleh manusia. Standar kita, saudara, yang nanti kita akan bawa dalam kekekalan adalah apa? Mengalami keserupaan dengan Yesus. Makanya pernikahan, rumah, mobil, deposito, itu berhenti pada saat apa? Pada saat kita mati. Bahkan kalau bisa jadi kalau kita udah ngumpulin banyak dan kita mati, harta itu beralih ke orang lain. Bisa jadi.
Oke, makanya mulai sekarang persiapkan dirimu, gentarnya itu mulai sekarang, sehingga nanti di pengadilan saudara sudah tidak lagi gentar seperti orang-orang yang lain. Kenapa? Saudara siap. Saya lanjut, saudara. Sebelum zaman anugerah, semua orang mati ditawan, dunia orang mati. Sebelum zaman anugerah, kunci kerajaan maut masih belum di tangan Yesus. Makanya Yesus kan turun ke alam maut. Ya, semua orang mati dalam Sheol atau Hades menunggu penghakiman terakhir. Seperti saya katakan tadi, yang dimaksud dengan penampungan sementara, intermediate state. Jadi perjanjian lama itu enggak ada istilah Firdaus, enggak ada, saudara. Istilah Firdaus itu diucapkan originally pada saat Yesus di kayu salib, ya, Pardes, ya, Paradise. Nah, dalam perjanjian lama, tempatnya orang meninggal dideskripsikan dengan kata-kata ini. Perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Inilah yang disebut alam maut. Jadi nggak ada deskripsi alam maut itu seperti apa. Ya, Kejadian 47 ayat 30. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Ini bicara mengenai siapa? Yakub, saudara. Ya, Yakub, Yusuf dikasih tahu, aku kalau mau mati, aku nanti mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. 1 Raja-Raja 1:21, nanti aku ini dan anakku Salomo. Saudara pasti mikir, siapa ini? Daud, ya. Salomo dituduh bersalah, segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Terus dikatakan apa? Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Keren loh Alkitab ini. Cerdas sekali, saudara. Makanya nggak berlebihan ya kalau saya berkata gini, orang yang baca Alkitab, ya, Kejadian sampai Wahyu, terus merenungkannya, saudara baca lagi, saudara punya potensi untuk cerdas. Ya, saudara, saya sudah mendapat banyak kesaksian-kesaksian orang yang menekuni membaca firman Tuhan. Sungguhan loh, saudara. Dan saya terkagum-kagum gitu loh. Jadi, ayo saudara, ya baca firman Tuhan, karena ini punya potensi, bukan hanya mengubah batinia saudara, mengubah pikiran saudara, dan membuat saudara cerdas. Nah, saya gambarkan ini lukisan ketika perempuan dukun di Endor didatangi oleh Saul untuk memanggil Samuel. Ya, karena alam maut itu dikuasai oleh si setan sendiri, yang jadi raja dia sendiri, kecuali 3 orang ya, sebelum Yesus mati ya, maka sangat besar kemungkinan ya Abraham, Yusuf, Samuel, orang-orang saleh lainnya juga terbelenggu. Saya pakai kata tadi ada istilah terpenjara, sekarang adalah terbelenggu. Demikianlah sebenarnya kesan yang ditimbulkan mengenai apa? Alam maut yang dikuasai oleh si setan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan, ini berhati-hati ya, jangan sampai keluar tanduk ya, kemungkinan besar bahwa Samuel yang muncul ketika Saul memanggilnya di Endor adalah Samuel yang benar. Yang dipanggil itu yang benar. Bapak Ibu kan tahu latar belakang saya kan kebatinan, latar belakang saya kan klinik, ya. Ya, saya memandang. Misalnya ada orang, ada roh orang mati. Jadi kalau dulu karena saya lahir indigo, oh ya saya lihat, tante itu, om itu, oh ya itu di jalan gitu. Bahkan saya melihat putri kerajaan, saudara. Nah, ternyata kan dunia itu penuh penipuan. Makanya kalau kita ini menceritakan di YouTube itu ada hamba Tuhan yang sebelah sana menceritakan mengenai alam maut versi mereka, mengenai Lucifer. Titik pandangnya karena dia tidak belajar kebenaran firman Tuhan, tidak progressive faith, maka yang terjadi adalah yang diceritakan adalah si setan versi zaman dulu. Nah, Roro Jahat versi pemahaman yang lama karena dia nggak pernah belajar. Padahal sejujurnya pemimpinnya si setan saja disebut bapak pembohong. Ya pasti anak buahnya lebih banyak bohongnya. Jadi kalau ngaku-ngaku, aku ketemu Lucifer. Bukan Lucifer. Mungkin di kerajaan Lucifer dia kopral. Kopral atau paling sersan lah. Ngaku-ngaku kan banyak gitu juga orang-orang Kristen kan. Orang-orang Kristen polisi bukan, TNI bukan. Tapi mobilnya pakai strobo lah kan ya. Setelah itu TNI bukan, polisi bukan, pas pampres bukan, tapi pakai stiker keluarga besar TNI, keluarga besar Polri. Lah, Pak, kalau itu salaman sama presiden, halah saudara gampang salaman dengan presiden, ikut saja himpunan pengusaha yang kadang-kala dibawa ke istana. Saudara bisa kok salaman sama presiden kemudian dipotret, dan itu hanya terjadi saudara 3 detik, tapi ngaku-ngakunya dekat sama presiden. Kan gitu kan? Kan gitu banyak orang. Nah ini makanya bapak pembohong. Pada saat saya jadi Kristen saya tahu, ternyata tante yang jalan-jalan penunggu rumah tua itu, atau noni Belanda
di sebuah bangunan di Bandung, ada di sebuah bangunan di Malang, ternyata bukan noni-noni, bukan rohnya noni-noni yang mati karena Jepang, bukan. Siapa? Roh jahat yang apa? Menduplikasi noni-noni itu supaya mitosnya muncul, supaya setannya muncul, supaya ditakuti. Makanya saya katakan setan itu makanannya bukan kembang, bukan air 7 macam. Setan itu makanannya ketakutan. Pada saat ketakutan, saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara. Saudara lebih mempercayai setan bisa ngerjain saudara. Artinya, setan mengesankan bahwa dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Nah loh, makanya kemungkinan besar ya, kalau saya sih pasti, bahwa yang keluar itu Samuel. Maka itu udah punya premis. Dari kecil, itu bukan Samuel, itu setan yang nyamar jadi Samuel. Bukan. Gimana kekuasaan alam maut di bawahnya setan gitu loh, makanya nggak bisa ya. Oke, lanjut. Nah inilah kalau saudara tahu pengakuan iman rasuli, nah inilah pengakuan iman rasuli Bapak Ibu Saudara. Bahasanya ini bahasa apa ya Michael Sony, nanti kita bahas ya. Setelah Yesus menunaikan tugas penyalipannya, ia turun loh. Pada saat Yesus mati, ia turun ke alam maut, ke dunia orang mati. Kekuasaannya siapa coba? Dia turun di daerah kekuasaannya si setan. Dia melepaskan para tawanan. Kenapa? Karena dia terbukti, dia menang, dia terbukti tidak bersalah. Sehingga pada saat itu si setan kekuasaannya dilucuti. Dan sepertiga malaikat yang mengikuti dia yang bernama roh jahat itu dilucuti. Ya, ingat saya tadi katakan penjara, belenggu, tawanan. Makanya Yesus turun ke alam maut, dia melepaskan tawanan, melepaskan belenggu, melepaskan orang-orang dari penjara. Siapa itu? Orang-orang yang mati sebelum zaman anugerah, ya, yang tertawan di dalam dunia orang mati. Termasuk diantaranya Abraham, Daud, Elisa, Adam. Apalagi Habel yang mati duluan, saudara. Aduh, leganya berapa? Ribuan tahun, saudara. Masuk dalam belenggu. Jadi kalau yang di penjara paling lama ya keluarga Adam lah. Ya, sebel banget di situ, lama banget nih katanya. Dalam pengakuan iman rasuli kita temui pernyataan bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Istilah yang terkenal untuk ini adalah ad inferna atau ad infernos. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Yesus telah naik? Berarti bahwa juga Yesus juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itulah Sheol, itulah Hades. Ya, yang sebelum Yesus mati, tempat kekuasaan, tempat penjara yang dimiliki dan dikuasai oleh setan. Ya, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Perhatikan sungguh-sungguh ayat ini, saudara. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini Rasul Yohanes, sama seperti orang yang mati. Ya, beberapa orang menerjemahkan ini adalah slain in the spirit, tetapi whatever lah. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, dan yang hidup. Keren loh. Awal, akhir, hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Baca sama-sama, saudara. Saudara tahu kenapa kita orang Kristen berani berkata, maut di manakah sengatmu? Karena Tuhan kita, karena Raja kita ngomong, Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya dia membebaskan tawanan. Itu makanya yang paling hore pasti keluarga Adam, karena keluarga yang paling lama di situ. Hore gitu ya. Kenapa? Karena selama ribuan tahun terbelenggu di situ kan Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Semenjak itu terbagilah dua. Jadi apa? Namanya tetap Hades, tetapi ada dua. Namanya Hades nyaman, istilahkan saja seperti itu. Yang kedua Hades tidak nyaman. Yang satunya tiruan surga, ya, yang satunya tiruan neraka. Jadi pada saat Yesus membebaskan tawanan, langsung terbagi bagi dua kelompok. Sistemnya bagaimana? Saya belum tahu, karena saya belum mempelajarinya. Ya, Hades yang nyaman, ya, Hades yang nyaman itu alam roh, gitu loh, alam roh. Jadi nanti pada saat Yesus datang, semua orang mati akan dibangkitkan.
Nah, orang-orang mati dibangkitkan, tubuhnya dapat tubuh kemuliaan. Kemarin saya tanya pada saat di Bandung, ada pertanyaan, kalau teman-teman di Nine, saudara-saudara di Nine pasti tahu, ya, surga itu alam roh atau alam fisik gitu loh ya. Nah, bayangkan, sudah lama di alam maut, sudah lama di Hades, walaupun Hadesnya nyaman, ya, kalau surga alam roh, yang ngapain dibangkitkan? Ngapain dijadikan tubuh kemuliaan, setelah itu kemudian dimatikan lagi jadi alam roh? Masa Tuhan tidak konsisten? Jadi kalau sudah dibangkitkan saudara, berarti kenapa? Dijadikan seperti sebelum mati, namun tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Tubuh seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Dan ini bisa terjadi karena kenapa? Yesus menang. War in heaven. Kapan terjadinya peperangan dahsyat sehingga iblis terlempar dari surga, Michael Sony? Pada umumnya orang berpikir dan berpendapat begitu Lucifer memberontak, ya langsung dibuang dan tidak berkesempatan lagi menginjak perhimpunan anak-anak Allah di surga. Yang ini juga pernah dibahas, anak-anak Allah di surga di Nine. Makanya yuk yang baru bongkar di Nine Discipleship yang ada di YouTube. Kenyataannya kalau kita lihat di Alkitab, iblis itu masih bisa masuk ke lingkungan anak-anak Allah di surga, ya. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini loh saudara. Jadi iblis itu walaupun sudah memberontak, tapi masih bisa naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu loh ya. Nah, jadi kapan iblis mulai terlempar dari surga, Michael Sony, dan tidak mendapat tempat lagi dalam perhimpunan anak-anak Allah di surga? Makanya saudara baca nanti Wahyu 12 ayat 7-9, sangat besar kemungkinan dan pasti itu sejak Tuhan Yesus memberitakan Injil, ya, sampai ketika Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, apalagi pada saat Yesus menang atas maut, Lucifer terusir dari surga, ya. Kalau dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ini ayat paling hore, saudara, paling hore, ya. Tapi digambarkannya sebagai bombastis gitu loh, sebagai alegoris epik. Wah, ini sebagai film-film peperangan, wah dahsyat. Ini kalau dibuat film luar biasa. Tetapi sebenarnya pesannya simpel, ya. Iblis sudah tidak lagi punya akses, ya. Satu, saudara, yang dikatakan apa? Yang mendakwa itu sudah dikunci. Jadi kita ngelihat ayatnya sepele, saudara. Kata orang, wah ini kok koyok gini, ini pasti akan terjadi, ya, terjadi secara literal. Tidak, yang figuratif lambang tetap figuratif, yang literal tetaplah literal. Literal itu apa adanya sesuai kitab itu ditulis. War in heaven, klimaksnya adalah ketika Tuhan menumpahkan darahnya di kayu salib. Tetes darah sudah mengalir, dan tarikan nafas terakhir. Darah itulah satu-satunya kekuasa. Tidak sekedar darah. Saudara, saya tuliskan ini supaya saudara paham. Jangan hanya asal ngomong kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus. Di balik darah yang menetes itu ada apa? Saudara mesti jelas. Ayat Wahyu 12 itu membuat mata kita terbuka. Ya, ular kecil di Taman Eden jadi naga besar, merah padam di Wahyu 12. Wah, itu peperangan epik dari zaman mula-mula. Darah Yesus menunjuk keberhasilan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa di surga. Karena dia taat setia sampai mati, dia bisa membuktikan kesalahannya. Kalau dia tidak taat, darahnya Yesus tidak akan ada berarti apa-apa. Karena dia taat, setia sampai mati. Nuruti perintah Bapa. Untuk itu dia turun ke bumi. Jadi manusia. Filipi 2 ayat 5-9. Karena dia taat kepada Bapa di surga, dia dapat membuktikan kesalahan iblis. Karena itu darahnya jadi berkuasa. Kalau Yesus nggak taat, nggak mungkin darahnya berkuasa. Yesus akan jadi manusia seperti kita gitu loh. Terjebak selama-lamanya. Sebelum ada pribadi yang bisa taat, maka kesalahan iblis belum bisa dibuktikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib menumpahkan darah, maka iblis terbukti bersalah. Jadi kalau kita ngomong, ya darahnya
pulihkanku darahnya. Itu dibaliknya saudara mesti ngelihat. Ada ketaatan yang luar biasa. Makanya kalau kita di perjamuan kudus, kita ngangkat roti, kita ngangkat cawan yang isinya anggur. Saudara jangan mikir, wah ini gue sembuh nih, wah gue sehat nih, wah apa masalah gue diselesaikan. Saudara mesti mikir, saudara mesti ngelihat ada satu benchmark. Apakah aku memiliki ketaatan seperti Yesus? Jangan sampai saudara minum anggur perjamuan, saudara makan anggur perjamuan seumur hidup, tapi saudara tidak berketaatan. Saudara hanya makan roti dengan minum anggur hanya jadi ritual awal bulan atau akhir bulan. Apalagi beberapa orang yang ngangkat roti, minum anggur hanya supaya sakitnya disembuhkan, supaya permasalahannya diselesaikan. Hidupnya tidak berketaatan. Kuasa atau kekuatan darah Tuhan Yesus terletak pada ketaatannya kepada Allah Bapa. Tak ulangin kata-kata ini. Saya senang kata-kata ini. Kuasa atau kekuatan darah Tuhan Yesus terletak pada ketaatannya kepada Allah Bapa. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak taat, di Taman Getsemani dia kabur. Darahnya tercurah, tidak ada nilainya. Walaupun sebelumnya dikatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang bisa ditiru. Menjadi seperti Yesus. Kok yang dicari kekayaan, kemudahan hidup. Ini apa gitu loh. Dalam Lukas 10 ayat 18 perhatikan. Lalu kata Yesus ini loh. Ya, kejatuhannya iblis itu. Wah, iblis itu sudah mulai dikalahkan sejak itu. Peperangannya hebat waktu itu. Iblis itu kerajaannya, kalau saya gambarkan longsor, saudara. Lalu kata Yesus kepada mereka. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Penglihatan Tuhan Yesus ini merupakan berita dan nubuatan apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi. Hebat. Waktu saya nulis ini saya kagum. Saya harap saudara feel the heat ya, bisa rasakan sengatannya malam ini. Bisa rasakan. Saya nggak punya istilah. Feel the heat of the Holy Spirit, supaya betul-betul sudah rasakan kuasa ketaatan. Ya, ketaatan itu dia bisa ditumbangi tangan. Itu melalui proses itu. Jadi saudara, dari apa yang dituturkan Tuhan Yesus memberi konfirmasi bahwa sejak ia datang, iblis itu bisa dikalahkan. Atau punya potensi untuk dikalahkan. Tidak ada nama yang diberikan Allah kepada manusia yang membuat iblis bisa terusir dari surga dan takluk. Kecuali nama yang berketaatan, nama Yesus yang disebut Kristus. Pengusiran iblis sejak Yesus ada di bumi, sejak Yesus hidup, sebelum disalib. Makanya sudah terjadi peperangan hebat. Kenapa? Pengusiran iblis di bumi ini oleh murid-murid Tuhan Yesus, pengusiran roh-roh jahat oleh murid-murid Tuhan Yesus atas orang-orang yang dicengkram, merupakan apa? Refleksi bahwa kerajaan kuasa kegelapan mulai dipukul mundur. Finalnya ketika Yesus mati. Finalnya ketika kunci alam maut direbut. Finalnya ketika apa? Ketika kawanan itu. Finalnya sedang dan akan. Kita yang akan menghakimi mereka. Kita akan menghakimi para malaikat atau iblis atau roh jahat. Dalam Injil diinformasikan bahwa murid-murid Yesus menyaksikan bagaimana mereka dapat mengusir setan. Bayangin saudara. Ribuan tahun tidak ada satupun roh jahat yang bisa diusir. Mujizat-mujizat banyak terjadi. Laut terbelah, saudara. Dikatakan semua yang hebat, semua yang luar biasa terjadi. Tapi tidak pernah ada setan yang bisa diusir. Kelompok kedua dari murid-murid Yesus, 12 dan 70. Berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Hebat toh. Bayangin sebelumnya kuasa kegelapan, sebelumnya daimonia, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Tapi ketika Yesus lahir, ada potensi. Yesus memenangkan pertempuran. Dan makin ke sini, pertempuran makin hebat. Saudara baca fragmennya ketika di kayu salib. Ada berapa pasukan?
2/3 isi surga, 2/3 malaikat surga siaga di tempat itu. Hanya satu komando. Itu pertempuran paling hebat, saudara. Ya, orang kudus, saudara. Maksud saya orang-orang dalam dunia orang mati. Terus kemudian siapa? Musa, Elia, ya, dan Henokh. Semuanya melihat. Ini kalau menggambarkan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dengan salah, saudara kan babak belur, tidak ngerti rencana agung Tuhan. Saya tulis dengan kuning dengan bold. Terpujilah Tuhan. Sebelum ada nama anak Allah, tidak ada nama satupun yang bisa mengalahkan iblis. Jadi dalam perjanjian lama tidak ada nama yang ditakuti iblis. Tidak ada. Makanya jangan sembrono nyebut nama Yesus, ngawur. Apa yang terjadi di bumi merupakan gambaran dari apa yang terjadi di surga. Matius 16 ayat 19. Ayat ini jangan diperkosa. Ayat ini banyak diperkosa. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini bukan hutang, bukan jodoh. Bukan yang remeh-temeh gitu loh, saudara. Pernyataan Yesus mengenai jatuhnya iblis seperti kilat merupakan proklamasi bahwa iblis bisa ditaklukkan. Kalau peka, maka orang-orang ikut Yesus itu ada sebuah kelegaan besar bahwa yang sebelumnya iblis dan kerajaannya tidak bisa ditaklukkan. Tetapi ketika Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh, aku seperti kilat dari langit. Coba perhatikan kata-kata yang saya tulis sambil saudara baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Iblis tidak mendapat tempat di surga lagi. Di sini ditulis ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Tuhan Yesuslah yang bisa membuat perubahan di surga. Dan orang percaya juga bisa membuat perubahan di surga. Yaitu nasib kekal orang. Nasib kekal kita maksudnya. Yang tadinya dikuasai kegelapan kita. Dapat dilepaskan sehingga mendapatkan dalam kerajaan Bapa di surga. Itu artinya yang itu apa yang kau ikat dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan dunia akan terlepas di surga. Kok bisa itu loh jadi mobil mewah, jalan-jalan ke Kapadokia. Sedih gitu loh lihat Kristen jadi gini tuh. Dalam Lukas 11 ayat 22 sampai 22 terdapat informasi yang penting untuk menjawab bila mana iblis terlempar dari surga. Coba saudara baca. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripada yang menyerang, mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan bagi-bagikan rampasannya. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan. Jadi kita harus sadar, kalau kita melihat naga dikalahkan nyanyian kemenangan, ini sudah terjadi. Dan sedang terjadi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ben, silakan. Thank you, Kaston. Wah, luar biasa. Hari ini saya kayak overwhelming dengan sesuatu hal-hal yang baru. Bagaimana ngonek dari kitab Kejadian terus digenapi, dijelaskan secara gamblang di kitab Wahyu ini gitu. Nah, teman, ada satu yang menarik, Kak, yang saya dapat malam ini. Ada satu statement yang tadi itu yang bicara tentang kuasa atau kekuatan darah Tuhan Yesus terletak pada ketaatannya kepada Allah Bapa. Nah, itu ngena banget sama saya itu, Kak, karena selama ini kita mikir kalau kita itu menang itu kalau kita sudah achieve something gitu, Kak. Tapi dari sini ternyata saya mendapatkan definisi menang baru itu bukan mengenai apa yang kita dapat, apa yang kita capai, tapi bagaimana kemenangan kita itu terletak pada saat kita itu memilih untuk taat daripada harus menuruti kedagingan kita itu. Memang beberapa waktu yang lalu sempat sih saya merenungkan apa yang pernah saya alami, bagaimana apa yang pernah saya lalui gitu, Kak. Nah, ini terkonfirmasi sama yang statement tadi gitu. Jadi bukan apa yang saya capai ya, ini yang maksud dengan kemenangan gitu, tapi mungkin lebih ke
bagaimana saya mau menundukkan diri di bawah kebenaran firman, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, tidak menuruti kedagingan saya, disitulah letak kemenangan saya gitu kan. Nah mungkin ada teman-teman yang mungkin mau ditanyakan. Kenapa Pak Timur menuliskan hancur hati saya malam ini? Luar biasanya Tuhan kita. Monggo, saya lempar ya Ben, boleh ya ke Pak Timur ya? Boleh. Saya sorry, saya nggak bisa ngomong. Sorry, saya betul-betul nggak bisa ngomong saat ini. Baik Pak. Ben ambil alih lagi. Ya memang luar biasa ya Tuhan kita itu, bagaimana yang akhirnya kita tuh tujuan akhirnya kemuliaan itu dikembalikan, kemuliaan kita dipulihkan kembali lewat satu perjalanan panjang dan penuh dengan pengorbanan, dan itu harus kita maknai sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Ya mungkin yang teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau dibagikan, boleh raise hand. Ya, Sabrina silakan. Shalom Pak Sony. Shalom Bu. Terima kasih, saya memang mendapat banyak sekali pelajaran malam ini, pencerahan. Cuma mungkin karena satu masalah bahasa, perbedaan, jadi kadang-kadang saya lambat menangkap. Malam ini tadi saya benar-benar mau fokus menanti kesimpulan semuanya pendakwa dan siapa saudara-saudara kita. Itu saya ada nangkap sedikit saja tadi Pak Sony. Tapi bolehkah Pak Sony secara ringkas coba jelaskan ke saya secara ringkas saja sebenarnya pendakwa dan saudara-saudara kita itu tadi. Terima kasih Bu, terima kasih. Jadi kalau di sini, kalau saya terjemahkan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah si setan, ya, si setan dan roh jahat, ya, lempar ke bawah pendakwa. Pendakwa itu ada si setan dan roh jahat. Ya, saudara-saudara kita siapa? Saudara-saudara kita yaitu siapa? Ya, itulah Henok, Musa, dan Elia. Ya, si pendakwa, si iblis yang mendakwa mereka siang dan malam, yang mendakwa Henok minta Tuhan, itu punya aku, itu harusnya Henok, Musa, Elia ada di alam maut yang aku kekuasaannya. Semua orang yang mati ada di bawah kekuasaan, bukankah istilahnya gini, belum ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi setan ya waktu itu meminta, saya keberatan harusnya dipakai kata hak, tetapi dia meminta Henok, Musa, dan Elia itu dimatikan untuk masuk ke alam maut yang dia yang jadi raja. Demikian Bu Sabrina. Apakah sudah menjawab Bu Sabrina? Oh, oke. Saya mengerti sekarang. Jadi Pak, berarti kan sekarang kalau kita menyanyikan lagu itu berarti salah ya? Atau tergantung dengan pemahaman orang ketika menyanyikannya. Jadi gini, kalau yang ada di kita dapat pengertiannya, kalau kita nyanyi lagu itu, ingatlah bahwa yang didakwa itu Henok, Musa, dan Elia, bukan mendakwa kita. Karena mendakwa itu sudah ada dari sejak dahulu. Jadi itu yang dituntut. Jadi kalau mau dinyanyikan boleh, nggak dinyanyikan juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai kita nyanyi, terus jangan sampai pada saat kita tidak menyanyikan lagu itu, terus kita bilang sama orang lain begini, kamu salah. Jangan. Ya, hanya karena belum diajar begitu. Ya, jadi kalau ada beberapa orang nyanyi lagu sebab telah dilemparkannya para pendakwa kita. Jadi ya pikiran kita ya memang sudah terjadi kok, ya. Semenjak saat itu dia tidak punya tempat lagi di surga. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini ini sudah terjadi ya. Karena selama ini kan kita banyak yang mengajarkan yang itu akan terjadi di akhir zaman waktu iblis dikalahkan, ternyata itu sudah terjadi ya Pak Sony. Betul. Kalau kita lihat Wahyu, ada yang sudah, ada yang sedang, ada yang akan. Makanya yang akan terjadi itu sedikit Bu Sabrina.
kalau kita makin baca Alkitab, kita itu harusnya merasakan sebuah krisis dalam kehidupan kita. Karena yang belum terjadi itu sudah sedikit. Kita ini nganggap bahwa ini belum terjadi, atau time settingnya itu sekarang. Padahal tahun 8196, ketika Wahyu ditulis, selesai ditulis tahun 96, dan dikirimkan pada 7 jemaat. Itu saja sudah, lihat ya, isinya Wahyu ya. Surat pengembalaan, sejarah kerajaan Allah. Lah, berarti itu bicarakan yang sebelum. Yang saya tadi ngomong sama Benny gini, banyak terjadi perulangan di dalam Wahyu. Sungguh sebuah permasalahan besar. Kalau kita ngingik Wahyu 1-22, itu runut, kronologis. Enggak. Kalau saudara nonton apa yang Ana bagikan hari Tuhan, saudara akan terbuka mata. Jadi kalau ada orang-orang yang membahas kitab Wahyu itu gaya Star Wars, saya speechless, nggak tahu mesti ngomong apa. Makanya awalnya ya Bu Sabrina, saya jujur nih, awalnya itu saya nonton mereka. Saya pikir gini, saya mau benerin. Tapi gairah ini tidak disukai Tuhan. Saya kok jadinya mencari-cari kesalahan. Akhirnya saya cari yang bener aja, baca Alkitab, terus kemudian baca terjemahan. Jadi tidak mencari si A, si B, si C, si D. Enggak lah, saya udah berhenti. Makanya saya tahu sedikit, tapi tidak tahu banyak. Ada orang ngomong, Pak ini dia ngomongin begini. Enggak deh, biarin, saya tidak terkamiri, saya ngelihat ini aja, cukup. Supaya apa yang saya ajarkan di saudara itu bukan mitos. Demikian Bu Sabrina, terima kasih ya pertanyaannya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sonis. Sebenarnya memang banyak yang terjawab pertanyaan-pertanyaan saya selama saya membaca Alkitab ini ya. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang terjawab ketika Pak Soni mengajar. Cuma karena saya bukan orang yang punya pendidikan ya, nggak belajar di teologi, jadi tidak berani mau bicara, tapi pada malam ini saya memang mendapat banyak sekali pencerahan. Apa yang saya bingungkan, apa yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi ketika saya baca firman Tuhan, ini seharusnya gini ya. Mungkin ini maksudnya begini ya. Ya, itu jujur ya, saya mendapat banyak sekali pencerahan daripada apa yang Pak Soni sudah ajarkan, termasuk tentang mayat Musa itu. Saya sudah lama sekali mempertanyakan, walaupun banyak orang mengatakan yang Musa itu mati, dikuburkan, barusan ada yang mengatakan sengaja disembunyikan mayatnya supaya jangan dijadikan keramat, dijadikan penyembahan berhala gitu. Tapi dari Alkitab yang saya baca, saya selama itu memang punya keyakinan sekali bahwa Musa pasti diangkat oleh Tuhan. Ya, Oke, logiknya dan begini masih ya Bu banyak. Sabrina. Waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, ada Musa dan Elia. Elia itu diangkat ke surga fisik. Kalau Musa mati, berarti Musa roh dong. Berarti ada satu roh, ada satu tubuh. Kalau satu berarti si setan mengeluarkan si Musa dari perbendaraannya, dari tawanannya. Atas dasar apa? Musa dikeluarkan dari sana. Makanya yang ditemui oleh Tuhan Yesus waktu dipermuliakan, itu betul-betul soma Musa. Itu betul-betul tubuhnya Elia. Sehingga kalau kita lihat, nggak ada yang benang yang putus dari pemahamannya. Ibu lihat, saya sendiri tadi tergetar. Betul-betul tergetar. Saya habis selesai, gitu. Saya tutupi muka saya nangis. Karena pedang itu kan bermata dua, hajar saya. Kalau Pak Timur tadi katakan, waduh, hati saya tuh limpah dengan syukur. Limpah dengan syukur. Terima kasih Bu Sabrina.
Ya, terima kasih Pak Suni, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kak, ada pertanyaan lagi dari Restani Suliswati di YouTube, Kak. Ya. Kak Son, Ya. saya belum mengerti yang dikatakan apa yang diikat di bumi akan terikat di surga dan apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Apa maksudnya? Makasih Kak Son. Mungkin saya bantu jawab ya Kak Soni. Boleh jawab Kak Ana, silakan, senang hati. Apa yang terikat di bumi terikat di surga, dan apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Jadi pada zaman itu rabi-rabi atau orang Farisi atau ahli Taurat di zaman itu mereka bisa menafsirkan firman Tuhan, sama seperti kalau pendeta-pendeta sekarang membaca Alkitab dan kemudian menafsirkan firman Tuhan. Nah, ketika mereka menafsirkan firman Tuhan, mereka bisa membuat suatu hukum yang namanya itu Seakla Torah. Artinya tuh begini. Ketika ada di Taurat misalnya dikatakan ya, hari Sabat tidak boleh bekerja. Nah, kemudian mereka akan menafsirkan, bekerja itu apa sih? Bekerja itu satu misalnya. Bekerja itu misalnya waktu mereka di Mesir, mereka membuat batu bata. Berarti membuat batu bata itu bekerja. Bagaimana caranya membuat batu bata? Membuat batu bata itu misalnya mengaduk, mencampur tanah dengan air. Misalnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, maka kalau mencampur tanah dengan air itu sama dengan melanggar hari Sabat. Nah, ketika Tuhan Yesus meludah di tanah untuk menyembuhkan orang buta, itu Tuhan Yesus dianggap melanggar hari Sabat karena mencampur tanah dengan air. Karena dianggap bekerja. Itu ya, ngerti ya Bu ya? Jadi dari penafsiran itu dibangun suatu, ini loh, hukum Taurat itu bilang, jangan bekerja di hari Sabat. Oke, bekerja itu apa? Nah, mereka menafsirkan begini. Jadi tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan misalnya mencampur tanah di hari Sabat, atau misalnya nggak boleh apa lagi bekerja itu, misalnya menggiling gandum, memecahkan bulir gandum. Kalau kita itu kan beras ya, jadi beras itu dikupas gabahnya itu terus jadi beras yang bersih gitu. Nah, itu bekerja. Waktu murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum, makannya diperbolehkan, tapi ketika mereka membersihkan, menggosok gitu, nah itu bekerja, itu dianggap melanggar hari Sabat juga. Nah, inilah aturan-aturan yang tambahan ya, yang mengikat orang-orang Yahudi. Aturan-aturan tambahan ini mengikat orang Yahudi. Nah, itulah dikatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, gitu kan? Karena rabi-rabi menafsirkan Taurat dan menjabarkan hukum-hukum itu lebih detail gitu. Hukum Taurat satu tidak boleh bekerja, tapi dijabarkan lagi lebih detail dan itu mengikat mereka. Nah, itulah rabi-rabi zaman dahulu membuat ikatan, membuat aturan yang mengikat orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, Tuhan Yesus katakan sekarang, apapun yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apapun yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya, mulai sekarang, murid-murid Tuhan Yesus bisa membuat suatu penafsiran seperti rabi-rabi Yahudi ini. Dan penafsiran itu mengikat. Kalau murid-murid Tuhan Yesus katakan begini sebetulnya firman Tuhan di Taurat itu ya, di Perjanjian Lama itu sebetulnya artinya begini tafsirannya. Maka itu terjadi di bumi atau itu terjadi di surga. Kalau misalnya Tuhan Yesus mengajarkan lagi. Tuhan Yesus memberikan contoh. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Soalnya dulu orang Yahudi nggak boleh itu makan yang haram, makan babi gitu nggak boleh. Kalau makan babi itu menajiskan buat orang Yahudi. Tapi sekarang Tuhan Yesus punya penafsiran yang baru dan itu mengikat. Penafsiran itu kokoh gitu. Penafsiran itu berlaku bagi mereka. Mengikat itu berlaku bagi mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus katakan bukan itu maksudnya, tapi yang keluar dari dalam hatimu. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh seperti itu. Ya, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Sekarang murid-murid juga diperbolehkan untuk melepaskan aturan-aturan Taurat yang salah.
tafsiran-tafsiran rabi-rabi Yahudi yang salah itu dilepaskan. Boleh kamu sekarang makan apa saja. Nah, itu dilepaskan. Tetapi juga ada yang harus dilakukan. Hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Misalnya apa? Oh, jangan membunuh. Tuhan Yesus tafsirkan lagi, jangan membunuh itu bukan menghilangkan nyawa orang, tapi jangan membunuh. Itu kamu membenci pun kamu membunuh. Nah, itu contoh-contoh mengikat atau membuat aturan baru dan melepaskan, meluruskan aturan yang lama, meluruskan tafsiran-tafsiran yang lama. Begitu. Thank you karena untuk jawabannya. Tapi kelihatannya masih ada yang bertanya nih Kak. Pertanyaan lanjutannya Kak, masih nyambung. Dari Teresia Sri Wahyuni. Kak, maaf lanjutannya tentang apa yang diikat di bumi bisa termasuk ketamakan, keinginan daging juga akan terikat di surga, artinya dipertanggungjawabkan gitu Kakak. Bukan Yun, jadi bukan maksudnya bukan tentang itu. Memang kalau kita misalnya tamak selama di bumi ya itu akan karakter itu akan kita bawa sampai kepada kematian. Tetapi maksudnya apa yang kamu ikat, kamu ya maksudnya itu murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini memiliki kedudukan seperti rabi-rabi pada zaman itu yang bisa menafsirkan kitab Taurat, dan tafsiran mereka itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan atau firman Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus contohkan di Matius 5-7. Ya, Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, itu Tuhan Yesus sedang mengikat, sedang membuat ketetapan, sedang membuat peraturan yang baru atau tafsiran yang baru. Itu Tuhan Yesus sedang mengikat, membuat peraturan baru, sedang membuat aturan yang baru, hukum yang baru, tapi sebetulnya bukan baru gitu. Bukan baru, sama sekali baru, tetapi berdasarkan nafas atau berdasarkan jiwa dari hukum Taurat itu sendiri. Inilah penafsiran yang benar gitu loh maksudnya Tuhan Yesus. Ya, itu yang maksudnya diarahkan kembali ke arah yang benar. Ya, mengikat itu membuat aturan yang baru, melepaskan itu menghapuskan aturan yang lama gitu. Mengikat dan melepaskan itu maksudnya itu. Ya, Oke, terima kasih Yuni. Maaf ya saya menyela. Jadi berarti KN itu nggak ada kaitan ya dengan seperti yang orang sering ajarkan, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga, seperti orang sering klaim berkat, janji dan sebagainya, nggak ada kaitannya. Enggak. Oh. Nggak ada, makanya ada orang ikat mobil di bumi akan terikat di surga, kan bingung saya. Karena iya. mobilnya di surga sama di bumi mungkin beda, Bu. Jadi nggak bisa diikat-ikat dibawa ke surga mobilnya. Itu loh, pendeta-pendeta kreatif loh. Iya, itu yang membingungkan sih Pak. Makanya saya malam ini terjawab ya. Suami istri aja yang terikat kekal di bumi ya, kekalnya di bumi loh. Suami istri aja yang tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut ya, terikat selama-lamanya di bumi, itu tidak terikat kok di surga. Namanya juga oleh maut loh ya. Apalagi, Namanya juga oleh maut, jadi kontraknya selesai gitu loh. Wah. Iya, mungkin dari saya mungkin Kak mau tanya sedikit nih, nyambung sama tadi. Apakah statement di Matius 16 ayat 19 ini hanya khusus untuk para rasul pada saat itu, terutama Petrus, atau juga pertanyaan lanjutan? Ya, monggo Kak. Seperti para rasul dipimpin oleh Roh Kudus, ya tentu ini juga adalah otoritas bagi setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi memang tidak semua orang bisa menafsirkan sesuka hati, tapi karena firman Tuhan itu ya seperti perjanjian lama diilhamkan oleh Roh Kudus, dan kemudian Tuhan Yesus menafsirkan di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberi penafsiran yang lebih mendalam, yang lebih benar tentang perjanjian lama. Demikian juga para rasul diberi otoritas seperti itu, dan Roh Kudus yang sama bisa memimpin kita jika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang benar gitu, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Oke, thank you Kak. Jelas, jadi sekarang nggak kabur lagi loh. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi Kak Son dari Daniel Kurniawan. Kak, di dalam pelayanan pengusiran setan zaman modern, apakah perkataan hamba Tuhan dalam nama Yesus
juga masih menggerakkan malaikat dan iblis berperang di alam roh seperti saat 70 murid mengusir setan? Itu Kak, pertanyaannya. Enggak. Sudah, itu one time, sudah satu kali. Iblis sudah tidak ada lagi di tempatnya. Jadi itu kan lihat peperangan itu mulai terjadi sampai di akhirnya ketika Yesus menang total. Jadi ketika menang total, kuasanya dilucuti. Makanya mengucapkan dalam nama Yesus pun harus berhati-hati. Karena anak-anak Skewa, waktu mengucapkan nama Yesus mengusir roh jahat, roh jahat itu kan ngomong, ya Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, kamu siapa? Diperkosa loh. Makanya kalau kita mengucapkan, kita ngomong darah Yesus saja, kita perlu dengan hormat, apalagi kalau bicara nama Yesus gitu. Waduh, itu nama di atas segala nama. Jadi sudah tidak ada peperangan. Ya peperangan itu sudah terjadi, kemungkinan ya kayak Indonesia pada saat kita melawan penjajahan Belanda, Jepang, yang namanya perlawanan itulah potensi untuk kita merdeka. Tetapi pada saat kita sudah diucapkan merdeka, peperangan kita bukan lagi peperangan merebut kemerdekaan, tetapi peperangan kita adalah apa? Mengisi kemerdekaan. Nah, tanya sekarang apakah kita langsung pakai babu runcing seperti dulu? Enggak. Sekarang peperangannya udah beda. Makanya kalau kita menyebut dalam nama Yesus, ya, Tuhan Yesus ngomong segala kuasa di bumi dan di surga. Saya pernah bahas di sini, Daniel Kurniawan. Pada saat ngomong kuasa di bumi di surga, kita mesti baca Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Di situ juga ada bicara ketaatan. Gitu loh. Jangan sampai 9 ya, sampai 11. Dan itu keren sekali. Dulu saya berhenti sampai 9, tapi ketika saya baca 10 sampai 11, saya baru tahu nama Yesus itu nama di atas segala nama. Jadi kalau sekarang roh jahat itu gemetar mendengar nama Yesus. Gemetar. Tapi itu kan nggak akan ada artinya kalau orang yang mengucapnya tidak hidup benar. Ya, terima kasih. Oke, thank you Kak Son. Saya baca pertanyaan ini dulu Kak ya. Dari Yusak Santoso. Salam Kak Son. Musa dan Elia telah diangkat ke surga oleh Allah di zaman Perjanjian Lama. Tetapi mengapa Tuhan Yesus yang disebut sebagai yang sulung dari antara saudara-saudara? Yang pertama dari Roma ya, Roma dulu, Roma 8 ayat 28. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Roma 8 ayat 28, 29, dan 30, ini adalah soal ketentuan menjadi manusia yang dibenarkan Allah, manusia yang diinginkan Allah, manusia yang dikehendaki Allah, yaitu manusia yang memiliki keserupaan dengan Allah atau manusia yang memiliki imago Dei, ya, keserupaan dengan Allah, seperti rancangan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, Yesus adalah menurut Roma 8 ayat 28, 29 dan 30 ini. Dia adalah yang sulung, yang pertama mencapai imago Dei ini. Yang pertama menjadi manusia yang diinginkan Allah. Ya, jadi itu pengertian yang sulung yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 20. Dikatakan di sini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Yesus adalah yang pertama yang dibangkitkan. Setelah Yesus ada orang-orang yang dibangkitkan. Ya. Musa, Elia itu tidak meninggal, tidak dibangkitkan, tetapi hidup-hidup diangkat ke surga. Yesus dibangkitkan yang pertama. Oh, memang sebelum Yesus ada yang dibangkitkan? Ada, Lazarus, tapi kan mati lagi. Lazarus kan mati lagi. Nah, Yesus ini yang dibangkitkan yang tidak mati lagi. Ya, saya lanjutkan ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Kristus adalah
buah sulung, artinya dia yang pertama, bisa yang pertama bangkit, tetapi juga yang pertama menjadi imago Dei, yang pertama menjadi manusia yang diinginkan Allah. Nah, orang-orang yang lain memang ada yang dibangkitkan, tetapi mati lagi. Sedangkan Musa dan Elia ini bukan yang sulung, karena satu, Musa dan Elia tidak mencapai keserupaan dengan Allah. Tidak seperti Tuhan Yesus. Musa istrinya banyak, lebih dari satu maksud saya. Ya, Elia memang sangat sedikit kisahnya Elia, tidak diceritakan banyak. Tapi orang-orang di Perjanjian Lama tidak memiliki keserupaan, tidak mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan mereka tidak dibangkitkan. Mereka itu diangkat hidup-hidup. Sedangkan orang-orang di Perjanjian Baru, mereka semua meninggal dan kemudian baru nanti dibangkitkan. Oke, thank you Anu, sangat jelas sekali. Ya, silakan Pak Timur, mungkin ada yang mau tanyakan. Iya, hati saya ini rasanya hancur intinya. Tapi saya belum bisa bercerita intinya bagaimana. Tetapi saya ingin bertanya sih, Kak Son, Kak Ana, dan teman-teman yang lain, kira-kira punya pemikiran sudah. Pelajaran-pelajaran di Nine ini, yang khususnya akhir zaman ini, kenapa tidak dibukukan? Ini bisa menjangkau lebih luas lah kira-kira gitu. Kak Sony, Kak Ana, dan yang lainnya. Kok saya angen-angen, wah ini bukunya kalau ada sangat memberkati lebih jauh lagi jangkauannya. Begitu Kak Kak Sony, kira-kira. Kak Ana lah yang jawablah. Makasih Tuhan berkati. Kak Ana yang jawablah, jangan saya lah. Kan divideokan Pak Timur. Pak Timur divideokan, jadi bisa langsung ditonton, didengar, dan Pak Timur bisa share, dibagikan melalui Facebook video-videonya. Kebaikan yang kita terima, kebenaran yang kita terima, jangan berhenti di kita. Yuk, berbagi yuk, ya. Supaya apa? Supaya kita dapatkan kebenaran-kebenaran yang kita terima itu punya potensi untuk mengubah orang. Terima kasih Pak Timur, terima kasih untuk encourage-nya. Tuhan berkati. Ya, makanya kita harus like, subscribe, dan share ini. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bu Sabrina angkat tangan lagi tuh. Bu Sabrina silakan Bu Sabrina. Pertanyaan saya Pak sedikit enggak pada yang kita belajar ya. Cuma saya sudah sering kali baca ini berulang-ulang, tetapi pagi ini ketika saya baca, saya ada pertanyaan itu. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-6 itu. Ini ceritanya ketika Yudas membawa orang untuk menangkap Yesus ya di Taman Getsemani. Dan ini di dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan, kan kalau kita mulai daripada ayat yang keempat ya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Nah, pertanyaan saya ini pada ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya Pak. Pagi ini ketika saya baca ini, saya tertanya-tanya, kenapa ketika Yesus menjawab, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah? Ya, kalau kita ikuti yang beberapa minggu yang lalu yang Pak Mark sampaikan tentang ego eimi adalah menyatakan bahwa Yesus sebagai Allah ya. Nah, di sini juga kata ego eimi atau mungkin dalam bahasa Ibraninya anihu ya, akulah dia. Seperti yang ada firman Tuhan di dalam kitab Nabi-Nabi Yesaya, Yeremia gitu ya. Jadi ego eimi bukan sekedar bilang saya gitu ya, tetapi kalau itu Yesus menyatakan itu terkait dengan keilahian ya, terkait dengan nama Yahweh itu sendiri ya. Atau di dalam kitab nabi-nabi itu selalu dikatakan akulah dia, akulah yang misalnya memegang tangan Yakub misalnya. Akulah dia. Jadi pernyataan firman Tuhan tentang siapa dirinya. Nah, ketika Yesus mengatakan ego eimi, Yesus mengatakan ya
Aku adalah Yahweh gitu, akulah dia gitu. Dan di situ kuasa Roh Kudus turun sehingga orang-orang itu rebah Engkau. dengan dia. Ya, seperti itu. Wow, 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 Baik, luar Bapak, biasa. Ibu, Saudara. Terima 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 kasih. Puji Tuhan, Bu Sabrina. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, senang bisa berada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara. Tolong bagikan pesan hari ini ke saudara, rekan-rekan saudara, ya, ke saudara yang saudara miliki, keluarga yang saudara miliki, komunitas yang saudara miliki, dan saudara katakan aku menemukan kebenaran. Dan ketika menemukan kebenaran, membagikan kebenaran, agar mereka juga bisa bersama-sama dengan kita, ya, sampai selesai dengan sempurna di bumi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar dahsyatnya ketaatanmu, sehingga kuasa darahmu itu berkuasa secara luar biasa. Wahyu 12 belum selesai, tapi kami mendapatkan kebenaran, dan kebenaran yang bukan sekedar berhenti pada pengetahuan, tapi kebenaran yang bisa mengubah hidup kami. Terima kasih untuk ketaatanmu, terima kasih untuk pengorbananmu. Engkau betul-betul teladan. Kami berjuang supaya satu ketika kami bisa melihat engkau jadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan itu kami berharap saudara-saudaranya itu kami. Memang sulit perjalanan menuju ke sana. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus. Kami mintakan berkat untuk setiap yang hadir pada malam hari ini. Apa yang mereka kerjakan setiap hari, yang mereka kerjakan buat Tuhan itu ibadah. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati sekolah dan kuliah mereka. Berkati apa yang mereka upayakan. Jika engkau berkenan, engkau bisa menjawab doa mereka sesuai dengan kehendak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, terima berkat dari Bapa dari surga, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus. Amin.